Bali itu memang sangat-sangat terpukul dalam situasi pandemi ini. Mungkin 75%, 80% drop. Sulit, karena siapa yang kita mau kasih ya? Kita mau bangun demand-nya takut nggak keserap, atau supply yang nggak keserap, demand-nya rendah. Tapi kita sebagai developer mesti harus tetap bersemangat, masih tetap harus mencari inovasi-inovasi yang bisa diserap oleh masyarakat, karena memang masyarakat kita ini kan pasti butuh rumah ya. Jadi kita mencoba mencari formulanya apa yang tidak bertentangan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Itu yang kita cari, itu kita gali, dan memang sedang kita gali lagi. Belum bisa juga kita katakan kita sudah mampu, belum. Kita lagi sedang mencari. Kan kita ini kan dalam situasi pandemi ini kan adalah bagaimana kita mampu bertahan. Itu nih. Jangan kita bertumbuh deh. Jangan kita bicara bertumbuh. Pengusaha itu bagaimana caranya dia bertahan. Itu yang menurut saya harus memiliki daya tahan. Jangan pada saat situasi susah bertahan, dalam situasi dia growing up juga harus mampu bertahan. Artinya bagaimana caranya mempertahankan siklus bisnisnya dia. Nah, pertanyaannya bagaimana, apakah membeli aset atau deposito, gitu kira-kira ya. Nah, kalau memang ada pola bisnisnya mengambil langkah lebih ada tantangannya, saya kok lebih cenderung ambil ke aset ya. Ya, karena aset ini kan tidak akan pernah istilahnya, ibaratnya kalau bilang tanah ini nggak akan ada lahir lagi tanah, gitu kan? Ya, kalau deposito kan ya berarti kita tidak, kalau saya bilang kalau deposito ini kan ya yang tidak, pengusaha yang sudah pensiun, nah mungkin akan lebih baik menggunakan dananya dana mereka ke deposito. Tapi kalau seumur saya masih produktif, yang mendingan kita ambil langkah yang lebih menantang ya. Tentu ada risiko pasti. Dan sekarang menurut saya bagi usia-usia produktif yang memiliki dana, lebih baik ke properti. Dan ini waktunya. Ini time to buy. Karena sekarang kalau bisa dikatakan banyak sekali ada penawaran-penawaran. Tapi saya lebih memilih lahan-lahan yang memang betul-betul bisa membantu daripada si pemilik lahan itu. Tidak asas manfaat. Gitu. Jadi karena siapa lagi kalau bukan kita. Jangan sampai kita orang Bali melihat dalam situasi seperti ini, saudara-saudara kita yang bergerak di bidang pariwisata, kemudian kita memanfaatkan situasi ini dengan menekan mereka. Jangan juga. Karena suatu saat kita akan bertumbuh dengan mereka kok. Kita hidup berdampingan dengan mereka. Nah, itu kesinambungan hidup dan bisnis kalau menurut saya. Jadi memang lahan yang strategis dengan harga yang baik dan juga berdampak baik terhadap semua orang, itu pasti saya akan lakukan. Saya anak nakal ya. Anak nakal itu kadang-kadang kan belajar dari pengalaman. Saya otodidak sebetulnya otodidak. Kalau dari membangun ini, saya memang dari kecil ada keluarga saya yang jadi tukang undagi Bali itu, lagi buat Bali Daje, Bali Dao, buat purun. Saya selalu ikut, paling tidak maku di atas genteng. Saya dari TK udah di atas genteng di sana. Nggak tahu ketertarikan saya dari kecil itu begitu. Nah, terus kita dari banyak cerita yang pernah dikutip oleh salah beberapa media di zaman saya masih di organisasi lain ya.
Saya ceritakan bahwa saya SMP itu senang main mercon. Nah, itu awal saya berbisnis itu. Nggak juga, SD saya sudah. SD itu saya ambil jambu punya om saya taruh di kantin. Kalau di SMP itu bermulanya awalnya saya ya itu beli mercon, di sana ada jual jeans. Zaman itu ada ya jeans Bandung itu kan. Gimana caranya saya beli mercon tapi nggak minta sama orang tua kan pasti nggak dikasih kan. Ada jeans di sana, saya belilah jeans itu, dulu kasih pinjam sama dagangnya itu, saya kasihlah teman-teman saudara-saudara semua beli, banyak lah ya laku gitu. Bisa saya beli mercon gitu kira-kira itu awal. Kemudian saya lanjutin di SMP saya jual baju kaos untuk kelas, SMA juga saya jual baju kaos untuk kelas. Gitu. Ya kuliah mulai saya belajar dengan om dari ibu saya, handicraft, ekspor, hasil-hasil handicraft, sehingga kita bisa mandiri. Dan tertempanya kan ini ceritanya, tapi kan prosesnya kan nggak gampang. Ya kebetulan saya juga berjodoh dengan anak pengusaha gitu, anak pedagang. Jadi saya belajar juga dari mertua. Ya akhirnya lebih ada pendewasaan berbisnis itu. Ada penanaman sikap-sikap pola-pola bisnis yang baik yang kita jalankan. Jadi ada sikap-sikap usaha yang negatif kita tinggal. Kita pilih. Oh mana kira-kira yang baik, caranya yang baik itu kita jalankan. Mana yang kira-kira cara-cara yang tricky, yang curang kita jangan. Itu aja. Tapi orang tua saya itu saya berterima kasih karena selalu diajarkan yang baik. Jadi orang tua saya itu lumayan disiplinnya tinggi, diajarkan mandiri, diajarkan bertanggung jawab, diajarkan untuk tidak berbuat jahat. Itu penekanan dari orang tua. Nakal boleh, jahat jangan. Terkait dengan bisnis kami ya di PT Taman Loka, karena PT Taman Loka ini kan lahir 2009. Kami dulu pernah berbisnis pendukung pariwisata. Kita pegang salah satu distributor kebutuhan hotel. Nah, dengan terpukulnya 2002 dan 2004, jadi kita mulai berpikir nih dari tahun 2006, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Akhirnya istri saya masih tetap di dunia itu, saya keluar dari dunia itu dan mencoba mencari. Akhirnya 2009 kita memutuskan untuk membuat perusahaan developer. Jadi pertama kali kita 2009 itu mengawali Taman Gatsu 1. Jadi identitas perumahan kami selalu diawali dengan taman, karena kami Taman Loka, Taman Gatsu. Nah, itu di belakangnya Bedahulu. Di situ kita buat, tapi nggak banyak. Kita buat 8 unit. Kita coba berbuat pada saat itu. Setahun habis dan sudah selesai. Kemudian setelah itu kita bangun lagi di beberapa tempat. Ya naik turun. Jadi kita mencari formula. Kemarin itu kita di perumahan, jadi setelah itu pada saat itu orang lagi gencar-gencarnya bangun villa. Kita bangun villa, gagal. Gitu. Terus kita buat lagi perumahan. Kita coba lagi. Nah, terus seperti itu. Jadi tidak gampang juga, tertatih-tatih juga. Kemudian akhirnya kita buat di Palapa, Jalan Palapa itu ada kita buat, nggak banyak-banyak, kita buat waktu itu 10 apa 8 unit lupa kan. Tuh kita buat Jalan Palapa, namanya Taman Palapa. Nah setelah itu setahun kita selesaikan 1,5 tahun. Ya, berarti udah 2011-2012 ya. Kita buat lagi yang di KTW saya bilang macet itu, mangkrak itu. Akhirnya 2012-2013 saya buat villa di situ, udah macet, mangkrak, nggak bisa kita. Akhirnya kita tinggalin, kita buatlah yang di Atambua. Pas ada ajakan teman lah ya, membuat perumahan untuk komunitas lah. Kita buat di sana.
Kemudian kita buat di Sumbawa. 2015 kita ke Lombok. 2016 akhir kita udah mulai kok agak kurang nyaman gitu kan. Yang situasi Asukara dengan diberikan petunjuk oleh alam, ada gempa, kita coba lagi di Bali. Nah, coba di Bali lagi, nah bertumbuh. Karena kebetulan teman saya, senior saya, sahabat saya memberikan lahan di daerah Nusa Dua, tingkat kesulitannya cukup tinggi. Kita formulakan, oh ini untuk siapa ya? Kita belajar juga dari teman-teman yang lain, teman-teman di REI. Akhirnya, oh ini untuk pegawai hotel gitu. Jadi kita buatlah untuk pegawai hotel. Nah, tapi di situ kami membuat membuat identitas sendiri. Identitas sendiri itu artinya kita membuat cara. Kadang-kadang kan buat nasi goreng kan cara masaknya beda-beda ya. Coba cari formulanya. Langsung karena formula kami diminati oleh masyarakat perhotelan yang ada di Nusa Dua. Langsung karena 6 bulan itu habis. Tahap pertamanya. Jadi kita tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, sampai PK2 sampai hari ini ada di satu lokasi itu. Saya coba, kok kita udah mulai jalan nih, kita coba deh di Gianyar gitu kan, karena kita ada properti yang mangkrak di situ. Ibaratnya kalau kita buat properti perumahan di sana kan paling tidak kita ada satu jalur lah, satu jalan kita ngecek, ngeliat atau nah gitu kan. Ayo kita coba buat di Gianyar jalan, tapi tentunya dengan formula yang tadi mapping siapa pasar kita apa segala. Kemudian saya coba lagi 2019 itu adalah keputusan saya yang sangat berisiko. Jadi kita memberanikan diri membuat di beberapa tempat dengan jumlah yang besar, yang dirawat dan risiko yang sangat tinggi. Tapi ya dengan restu Tuhan ya, Sang Yang Widi ya, Betara. Tapi kembali lagi Asukara dengan niat baik, Asukara hasilnya baik. Itu moto kita.